Tempe kini sedang menjadi viral selain tahu. Selain harga bahan bakunya yang semakin mahal, bentukannya juga semakin mengecil. Di sisi lain, tempe memang terlihat sederhana, namun proses panjangnya dimulai dari sebuah sudut permukiman di Jakarta Utara. Di Kampung Tempe Sunter, produsen tempe bertahan memproduksi tempe setiap harinya. Dan kisahnya kami kemas dalam Sisi Kota. Di balik sederhananya tempe yang biasa kita makan, nantinya ada tempe goreng, tempe bacem, dan lain-lain. Salah satu proses panjangnya itu ada di tempat saya berdiri saat ini, Kampung Tempe di kawasan Sunter. Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti pembuatan tempe. Seperti apa? Ikuti saya ya. Di RT 12 RW 03 Sunterjaya, warga menyebut lingkungannya sebagai Kampung Tempe. Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak puluhan tahun lalu, sebagian besar warga di sini menggantungkan hidup dari produksi tempe rumahan. Aktivitas produksi dimulai siang ke sore hari. Kedelai direbus berjam-jam, dikupas kulitnya, lalu ditiriskan. Selanjutnya diberi ragi sebelum dibungkus dan disusun rapi di rak fermentasi. Seluruh proses ini dikerjakan di rumah-rumah warga secara turun-temurun. Yang pasti, membuat tempe diperlukan ketelitian dan ketekunan seperti yang sedang saya coba dengan memasukkan kedelai ke dalam plastik panjang ini. Jadi ini dimasukin corong dulu ya Pak? Masukin, nah ini kita lagi masukin kedelainya ke segini Pak, nggak apa-apa ya? Ke plastik, dikit-dikit nggak apa-apa. Ini sehari berapa Pak? Berapa drum? 4 drum? 4 karung? Sehari 4 karung. Sebelum masuk ke proses fermentasi, pemilihan kedelai menjadi tahap paling menentukan kualitas tempe yang dihasilkan. Para pembuat mengaku mereka harus sangat teliti memilih bahan baku agar tempe tetap padat, putih, dan tidak mudah asap. Dalam sehari, Selamat membuat sebanyak 4 drum dengan total keuntungan 300 hingga 400 ribu rupiah. Menariknya, Kampung Tempe Sunter ini tidak ada proses jual beli langsung. Tempe yang sudah jadi, pagi hari langsung dibawa ke pasar-pasar untuk dijual oleh para pedagang. Jadi kalau saya itu mencari yang kalau udah jadi tempe itu tempenya rada adem, terus nggak terlalu banyak asamnya itu terlalu kental, bagus gitu. Jadi cocok buat tempe kalau diragin. Jadi semua kedelai impor. Sampai saat ini semua pengrajin tempe itu nggak ada yang bikin pakai kedelai lokal. Jarang, kalau ada pun itu jarang. Jika ditarik ke belakang, sebagian pembuat tempe di Kampung Tempe Jakarta Utara ini berasal dari Pemalang dan Pekalongan, Jawa Tengah. Mayoritas dari Pekalongan dan Pemalang. Rata-rata berkerabat, terus akhirnya tetangga-tetangga datang ke sini, akhirnya lama-lama mereka berusaha di sini, terus akhirnya pindah gitu. Akhirnya di sini terkenal nama Kampung Tempe antara tahun 99 sampai tahun 2008 lah. Itu dikenal Kampung Tempe gitu. Dulu di zaman sebelumnya itu sekitar 300 atau 400 pengrajin di 3 RT. Hari ini kurang lebih sekitar 100 pengrajin. Ketua RT Kampung Tempe, Murti Sutarjo menyebut, ia juga aktif berkoordinasi dengan para pembuat. Terutama belakangan ini, saat harga bahan pendukung seperti plastik pembungkus ikut mengalami kenaikan, menambah beban biaya produksi para pembuat tempe. Kemarin terus disiasati, memang belum naik harganya, tapi mereka mengecilkan. Jadi tempe itu mengurangi ya, tempe itu dari besar gitu kan, akhirnya dikurangi karena plastik signifikan naiknya. Kalau kedelai sih nggak terlalu ya, tapi plastik yang sangat tinggi kenaikannya. Dari ganggang sempit Kampung Tempe Sunter inilah tempe diproduksi setiap hari tanpa henti. Di tengah tekanan biaya produksi, para pembuat tempe tetap menjaga warisan pangan rakyat ini tetap hidup. India Yuwono, Maranatha, Jakarta.